Selamat pagi anak-anak asuhan. Apa kabar semuanya? Sehat? Senang? Puji Tuhan. Hari ini hari Minggu, hari yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak semua. Karena kita mau sekolah minggu bersama. Yuk kita awali sekolah minggu ini dengan memuji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, dari terbit matahari sampai terbenamnya. Dari pagi sampai sore dan malam hari, kita bisa memuji nama Tuhan kita. Tuhan yang mengasihi Tante Eli, Tuhan yang mengasihi anak-anak semuanya. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu ya untuk awali sekolah minggu hari ini. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami senang, kami bersukacita, kami sehat, kami siap untuk ikut sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk guru-guru yang sudah menyiapkan materi sekolah minggu bagi kami. Terima kasih untuk Papa, Mama, dan Kakak yang boleh mendampingin saya ikut sekolah minggu. Tuhan Yesus, pimpinlah sekolah minggu ini dari permulaan, pertengahan, sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya Tante Eli akan absensi, akan panggil nama anak-anak asuhan yang setiap minggu setia untuk mendengarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu. Siap ya? Waktu nanti Tante Eli panggil namanya, anak-anak boleh angkat tangannya tinggi-tinggi di rumah. Siap ya? Dengarkan ya. Selamat hari Minggu, Arkia dan Eben. Selamat pagi, Jacob. Selamat pagi, Kader. Selamat ikut sekolah minggu. Halo, dan Cynthia. Hai, Odi. Hai, Jaden. Selamat pagi. Hai, Kakak. Hai, Jen. Selamat
Raditya, apa kabar? Hai David, Gemma, sudah setia sekolah minggu. Selamat pagi Anden dan Anden. Selamat pagi Nini Papa. Hai Sandra, apa kabar? Hai, selamat pagi Akila. Hai Nenek Galau. Hai Esa. Apa kabar Tania? Apa kabar Alma David? Hai Diandra, Bella, selamat pagi. Hai Alfi, selamat pagi Nora. Selamat datang Baby Isumi di kelas Asuha. Nah, Tante Eli sudah panggil semuanya. Anak-anak sudah setia sekolah minggu walaupun di rumah. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, anak-anak bisa siapkan uang persembahannya. Nah, uang persembahan itu anak-anak bisa masukkan ke dalam amplop, ya. Kemudian uangnya bisa dititipkan ke papa atau mama yang akan mengantarkan ke gereja. Terima kasih anak-anak sudah setia memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anakku, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Anak-anak selalu mendengar apa yang Tuhan perintahkan untuk anak-anak dan apa yang diperintahkan oleh orang tua kepada kita. Yuk kita akan memuji Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, anak-anak mau kan jadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kata Tuhan dan orang tua? Saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Siap ya? Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Haus jiwaku menantikan
Selamat pagi anak-anak asuhan. Apa kabar kalian semua? Luar biasa, sehat dan tetap semangat mengikuti sekolah minggu online. Ya, hari ini Tante mau cerita tentang Bapak Abraham. Kalian duduk yang manis ya, Tante mau mulai cerita. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pembukaan dari Tante Eli. Kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Hari ini seperti Tante katakan tadi, kita mau mendengar cerita tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah seorang yang taat kepada Allah. Beliau sangat sekali taat kepada Allah. Semua perintah Allah dilakukan oleh Bapak Abraham. Nah, pada suatu malam Bapak Abraham sedang tidur, sedang bobok, sedang istirahat. Lalu tiba-tiba Allah memanggil Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham bergegas menjawab panggilan Allah tersebut. Ya Tuhan, Tuhan berkata lagi, Abraham, Abraham. Ya Tuhan, Tuhan berkata, persembahkanlah anakmu Ishak sebagai korban bakaran. Aduh, di situ Bapak Abraham merasa sedih karena harus mempersembahkan anaknya satu-satunya. Tetapi Bapak Abraham selalu mau mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya. Maka pagi-pagi sekali Bapak Abraham bangun, lalu membangunkan juga Ishak. Ayo Ishak bangun yuk. Lalu menyiapkan juga keledainya. Tidak lupa menyiapkan bekal, yaitu roti dan air. Persediaan untuk beberapa hari nih, Bapak Abraham menyiapkan seorang diri dibantu oleh Ishak. Dia juga mengikat kayu bakar dan ada 2 orang hambanya dipanggil untuk mengikutinya. Dan kemudian ia mengajak Ishak juga, yuk bergegas yuk ikut Bapak. Setelah semuanya siap, mereka berpamitan dengan Ibu Sarah lalu pergi. Mereka berjalan berempat, Bapak Abraham, Ishak, dan 2 orang hambanya. Tidak ada yang berbicara, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Ishak dan kedua hambanya berpikir, kita akan memberikan korban bakaran, tetapi di manakah anak dombanya? Mereka tidak berani menanyakan kepada Abraham. Abraham sendiri sedang berpikir, aku harus melakukan apa yang Allah minta daripadaku, mengorbankan Ishak anakku. Setelah berjalan 3 hari, sampailah mereka ke tempat yang ditujukan oleh Tuhan. Bapak Abraham menyuruh kedua pelayannya untuk tinggal di tempat itu. Lalu Bapak Abraham bersama Ishak pergi meninggalkan kedua pelayannya itu. Di sana sudah ada batu-batu yang sangat besar. Bersama dengan Ishak, Bapak Abraham menyusun batu-batu itu menjadi mezbah. Lalu Bapak Abraham mengangkat kayu bakar dan memikulnya ke pundak Ishak. Ishak bertanya kepada ayahnya, "Bapak, di sini sudah ada kayu dan api, tetapi mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Bapak Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakan dombanya anakku." Lalu mereka berjalan menuju gunung yang ditunjukkan Tuhan, yaitu Gunung Moria. Bapak Abraham mendirikan mezbah dan menyusun kayu bakar. Kemudian mengikatkan Ishak dan meletakkan di atas mezbah itu. Ishak tidak berontak. Ia membiarkan bapaknya melakukan itu. Ia juga tidak bertanya apa-apa lagi. Dia nurut apa perintah bapaknya.
Tetapi tiba-tiba terdengar suara dari surga memanggil Abraham. Bapak Abraham menjawab, "Ya Tuhan, disinilah aku." Lalu mereka Tuhan berkata, "Jangan kau apa-apakan anakmu Ishak. Sekarang aku mengetahui bahwa engkau benar-benar takut dan patuh kepada Allah, sehingga bersedia mengorbankan anakmu yang kamu kasihi untuk Allah." Puji Tuhan. Jadi tidak perlu Abraham mengorbankan anaknya ya. Segera Abraham melepaskan tali pengikat Ishak, lalu anaknya itu dipeluknya erat-erat. Rasanya mendapatkan kembali anaknya yang sudah mati. Ishak pun merasa lega. Rasanya baru hidup kembali. Kemudian mereka mendengar suara gemericik di dekat mereka. Kok ada suara ya? Lalu mereka menoleh ke arah suara tersebut. Nah, terus mereka kaget bersama-sama. Ternyata mereka melihat seekor domba tersangkut di semak-semak. Mbe, mbe. Mereka mengetahui bahwa itulah domba yang disediakan Allah untuk dikorbankan. Mereka bersukacita, bersyukur karena Tuhan memberikan pengganti Ishak, yaitu seekor anak domba. Nah, dari cerita hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Nah, Bapak Abraham percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, sehingga ia patuh dan taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak asuhan juga seperti itu, harus patuh dan taat kepada Tuhan. Nah, bentuk dari patuh dan taat kepada Tuhan adalah anak-anak suka mendengarkan cerita firman Tuhan, membaca Alkitab. Walaupun masih kecil, kalian bisa minta tolong papa, mama, kakak, atau om, tante, oma, opa untuk membacakan firman Tuhan. Nah, setia berdoa kepada Tuhan. Berdoa di waktu anak-anak mau melakukan sesuatu, meminta, memohon, bersyukur dalam doa anak-anak. Lalu anak-anak juga memuji Tuhan, bersyukur, menyanyi lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Nah, ada anak-anak yang tidak patuh kepada orang tuanya, yang selalu mau berontak kepada orang tuanya, melawan orang tuanya. Gak boleh ya, anak-anak harus patuh dan taat kepada orang tua. Anak-anak yang patuh pada orang tua akan menjadikan Tuhan senang, Tuhan sayang kepada anak-anak. Nah, dari cerita tante tadi, kita belajar bahwa kita harus percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Ya, kita harus menjadi contoh dimanapun kita berada. Nah, untuk hari ini ceritanya sudah selesai. Kita mau baca ayat hafalan kita dari Kejadian 22 ayat 14a. Tuhan menyediakan. Kita sekali lagi ya, ayat hafalan kita minggu ini dari Kejadian 22 ayat 14a. Tuhan menyediakan. Ya, Tuhan telah menyediakan semuanya untuk kita. Yuk kita memuji nama Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan melalui pujian berikut ini. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
kita mau mengakhiri sekolah minggu ini. Kita mau bersyukur, kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk, kita mau lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah belajar firman Tuhan tentang Bapak Abraham yang sungguh-sungguh menaati perintah-Mu, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan mau menjalankan semua apa yang Tuhan katakan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang hebat, yang setia dan taat kepada Engkau, kepada orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah belajar, kita sudah bernyanyi, kita sudah menghafal ayat hafalan. Kita mau mengakhiri. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo anak-anak asuhan, apa kabar? Kita berjumpa lagi. Anak-anak, sudah lama ya kita tidak membuat prakarya. Sekarang kita akan buat prakarya seperti ini. Kita akan buat domba. Bahan-bahannya sudah dikirimkan ke rumah anak-anak semua. Cara membuatnya gampang sekali. Yuk kita mulai ya. Semua bahan-bahannya sudah dikirim. Satu kantong coklat, kepala domba dan mulutnya. Gunting dulu kepala dan mulut domba dengan rapi. Setelah itu diwarnai. Bisa dengan cat air, bisa dengan krayon, bisa juga dengan pensil warna. Alat-alat lain yang dibutuhkan adalah gunting dan lem. Juga kapas. Boleh disiapkan kapas. Opsional, boleh dipakai, boleh tidak. Kita mulai ya. Setelah diwarnai kepala dan mulut domba, itu jadinya seperti ini. Kepala domba dan mulutnya setelah diwarnai. Kemudian ambil kantong coklatnya. Bagian yang sini ini kita beri lem. Kita beri lem. Ya, setelah kita beri lem, kemudian kepala domba kita tempelkan persis mulutnya di bagian bawah sini. Nah, seperti ini kepala dombanya. Ya, kita tempel seperti ini. Kemudian ini ada bagian yang terbuka seperti ini. Nanti di bagian bawah sinilah yang akan kita tempel mulut dombanya. Kita ambil mulut dombanya, kita beri lem dulu. Nah, kemudian kita tempel mulut dombanya seperti ini. Ya, agak turun sedikit ya. Kita tempel mulut dombanya seperti ini.
di bagian bawahnya. Seperti ini ya mulut dombanya. Mudah sekali. Dombanya sudah selesai. Anak-anak bisa mainkan paper puppet ini. Masukkan tangan anak-anak ke dalam kantong, lalu gerakan mulut dombanya. Be, be, be. Selesai. Mudah ya membuatnya. Nanti anak-anak dibantu oleh mama buat paper craft seperti ini. Be, be, be. Selamat mencoba. Sampai berjumpa di kesempatan lain. Salam.